kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada video kali ini Kak Furqon akan membahas materi kelas 9 SMP, yaitu persamaan kuadrat. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu materi persamaan kuadrat. Ini sudah part 3. Untuk adik-adik kelas 9 SMP yang baru bergabung atau baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek di deskripsi video, karena di situ sudah banyak terdapat pembahasan materi maupun pembahasan soal matematika kelas 9 SMP tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama adalah jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jenis akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3, teman-teman. Nah, ini adalah jenis akar-akar yang kita bahas materinya. Itu ada 3, yaitu memiliki 2 akar real yang berbeda, memiliki 2 akar real yang sama. Jadi intinya gini ya teman-teman, berbeda, kemudian sama, kemudian tidak memiliki. Nah, ini adalah kata kuncinya ya teman-teman. Oke, nanti jenis akar-akar persamaan kuadrat ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh nilai diskriminannya. Nah, diskriminannya ini, jadi rumusnya diskriminan adalah ini B kuadrat dikurangi 4AC. Ini diskriminannya teman-teman. Jadi kalau yang pertama adalah yang memiliki 2 akar real yang berbeda, nanti diskriminannya bagaimana? Diskriminannya lebih dari 0. Nah, ini syaratnya ya teman-teman, diskriminannya lebih dari 0. Artinya dia positif ya teman-teman. Kemudian kalau memiliki 2 akar real yang sama atau akar kembar ya biasanya, itu D-nya, diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kemudian jenis yang terakhir, bagaimana kalau dia tidak memiliki akar-akar? Itu diskriminannya itu kurang dari 0. Gini ya teman-teman. Jadi 3 jenis ini kalian wajib menguasainya. Jadi intinya lebih dari, kemudian sama dengan kalau dia kembar, kemudian kalau tidak memiliki akar-akar itu kurang dari 0 gitu. Oke, jadi kayak gini penerapannya, kayak gini ya teman-teman. Misalkan Kak Furqon punya kayak gini, misalkan Kak Furqon punya contoh. Contoh kayak gini misalkan. Misalkan jadi apa yang harus kalian perhatikan itu persamaan kuadratnya itu harus sama dengan 0 dulu ya teman-teman. Jadi misalkan Kak Furqon punya kayak gini, 2x kuadrat dikurangi x itu sama dengan katakanlah 6. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini kita tidak bisa langsung mencari nilai diskriminannya. Loh, kenapa kok nggak bisa, Kak? Karena bentuknya belum sama dengan 0. Jadi langkah yang harus kalian lakukan adalah kita ubah menjadi, ini harus sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Jadi kita ubah jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi misalkan 2x kuadrat ini tetap kita pindah ke ruas kiri 6-nya. Ini dikurangi x. Nah, ini baru dikurangi 6. Ini sama dengan 0 gini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari mana sih A-nya, mana sih B-nya, mana sih C-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi gampang sekali. Jadi ini kita analisis saja. A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Oke.
Jadi ini kebetulan soal ini adalah A-nya berapa? A-nya sama dengan 2 ya teman-teman. B-nya sama dengan, hati-hati itu bukan 1 tapi min 1. Min-nya ikut. Kemudian C-nya sama dengan min 6. Nah, setelah kita tahu ini, baru kita eksekusi dengan mencari nilai B, nilai diskriminan. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau kita sudah tahu kayak gini, itu sangat mudah bagi kita. Jadi misalkan kita mau nyari D ya langsung D-nya kan sama dengan apa? B kuadrat dikurangi 4AC. 4A kali C ya teman-teman. Sehingga kita tinggal ngitung aja sih. Nah, kita tinggal ngitung B-nya kita ganti apa? Kita ganti negatif 1. Jadi sama dengan negatif 1 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali dengan 2 dikali dengan negatif 6. Hati-hati ya teman-teman, itu negatif. Oke, 4AC. Sehingga kita tinggal ngitung. Jadi negatif dikuadratkan kan selalu dia positif. 1 min. Nah, jadi ini plus. Plus 24. Berarti kan sama dengan 25. Kemudian 25 ini positif apa negatif? Sudah pasti ya, karena ini tidak ada unsur minnya, berarti kan dia pasti lebih dari 0 gitu ya. Nah, kalau lebih dari 0 berarti jenis akar-akarnya apa ini? Jadi jenis akar-akarnya adalah dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Jenis akarnya adalah dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Sebentar teman-teman. Memiliki 2 akar real yang berbeda. 2 akar yang beda, gitu aja. 2 akar yang beda. Jadi apa jenisnya itu sebenarnya hanya 3, dan jenis itu mengacu pada nilai diskriminan. Tetapi kalau kalian menjumpai persamaan kuadrat yang belum berbentuk sama dengan 0, itu harus kalian ubah dulu menjadi sama dengan 0. Oke? Ada pertanyaan bisa kalian ditulis di kolom komentar tentunya mengenai jenis akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut materi kita yang berikutnya, itu adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi ini kita tinggal masuk saja. Yang pertama adalah jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar itu rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti X1 ditambah X2 itu rumusnya itu adalah min B per A. Kemudian ada hasil kali akar-akar. X1 dikalikan dengan X2 itu rumusnya adalah C per A. Kemudian kalau ada apa ini kayak gini, X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, ini biasanya kalau di soal kata-katanya itu adalah apa kuadrat, ya kan? Jumlah kuadrat akar-akar. Nah, ini Kak Furqan kasih keterangan. Ini kan biasa ini jumlah akar-akar ya. Nah, ini kita kasih keterangan jumlah gitu aja. Ini jumlah. Oke, jumlah. Nah, ini adalah kali. Nah, gini aja, kali. Kemudian ini adalah jumlah kuadrat akar-akar. Nah, berarti ini jumlah apa? Jumlah kuadrat. Kita tulis saja kuadrat. Nah, ini jumlah kuadrat. Ini sudah apa? Biasanya pertanyaannya sudah jelas. Ya. Berapa jumlah akar-akar? Berapa hasil kali akar-akar? Kemudian jumlah kuadrat akar-akar itu berapa? Jadi ini juga sama. Jadi wajib sama dengan 0 dulu ya teman-teman. Jadi misalkan Kak Furqan punya kayak gini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Contoh. Oke, kita buat contoh. Misalkan ada X pangkat 2 min 3X plus 5. Ini tak buat langsung sama dengan 0 aja. Sama dengan 0. Ini sudah apa? Sudah sama dengan 0. Jadi nanti kalian tinggal langsung eksekusi ya kan? Langsung eksekusi. Jadi langsung aja kalian tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa kan gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ini persamaan kuadratnya ini A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 1 ya teman-teman, kan X kuadrat nggak ada angkanya berarti kita anggap sebagai 1. Kemudian
B-nya sama dengan berapa? Jangan 3, tapi negatif 3. Kemudian yang terakhir adalah C-nya berapa? C-nya sama dengan 5. Nah, kalau kita sudah menentukan nilai A, B, dan C-nya, berarti kita langsung eksekusi. Gampang sekali. Oke. Jadi misalkan Kak Furqon mau nyari X1 plus X2 katakanlah. Nah, kita tinggal langsung rumus. Min B per A kan rumusnya. Min B per A. Jadi sama dengan hati-hati min 3 ya kan, min 3 per 1, jadi hasilnya adalah 3 gitu. Misalkan kita mau mencari hasil kali akar-akar, berarti nanti X1 dikali dengan X2, kita tinggal masuk rumus C per A gitu aja, berarti sama dengan 5 per 1, sama dengan berapa? 5. Kemudian misalkan kita mau nyari jumlah kuadrat akar-akar. Nah, berarti nanti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kita gunakan rumus itu. X1 plus X2 kuadrat. Nah, kan kita sudah tahu tuh. Nah, X1 plus X2-nya apa? X1 kali X2-nya apa? Berarti nanti kita tinggal masuk. Berarti nanti X1 plus X2 kan 3 ya teman-teman. Jadi nanti ini 3 kuadrat. Nah, dikurangi 2 kali X1 X2 itu adalah 5 gitu ya. Oke, berarti kan 9 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 1 teman-teman. Oke, jadi ini materinya kita, jadi gampang sekali ya kan. Jadi ada 3 rumus jumlah, rumus hasil kali, yang terakhir adalah rumus jumlah kuadrat. Jadi dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, dan nanti harus sama dengan 0 dulu ya kan. Seperti tadi formulanya itu kita dapat menggunakan rumus itu jika sudah sama dengan 0. Oke, kalau ada kebingungan kalian bisa komen di kolom komentar, nanti Kak Furqon bakalan jawab satu persatu tentunya. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi di video ini, Kak Furqon sudah menyediakan beberapa soal, yaitu 2 soal. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Oke, contoh soal. Ini ada 2 soal. Ini soal yang pertama, teman-teman. Kalian bisa pause dulu videonya, kemudian kalian coba mengerjakan. Siapkan kertas dan pensil sekitar 30 detik. Kemudian kalian bisa play lagi, lihat pembahasan dari Kak Furqon tentunya. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman. Persamaan kuadrat. Nah, ini sudah disediakan persamaan kuadratnya seperti ini ya teman-teman. X kuadrat ditambah 6X ditambah 3B sama dengan 0. Memiliki akar real dan kembar atau akar sama ya teman-teman. Ini kunci pokoknya. Dia itu kembar. Berarti kalau akarnya kembar itu syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah D-nya sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi kalau dia kembar, ini harus kita perhatikan D-nya itu sama dengan 0 diskriminannya. Oke. Ini D-nya sama dengan 0. Oke, ini syarat pertama. Oke. Kemudian kita tinggal menganalisis saja. Menganalisis A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Kebetulan ini sudah sama dengan 0 sehingga langsung saja kita bisa menentukannya ya kan. Jadi ini katakanlah A-nya sama dengan apa? 1 ya, karena X kuadrat. Kemudian B-nya apa? B-nya apa? 6X kan. Kemudian C-nya apa? C-nya sama dengan P. Nah, ini kita sudah 3P teman-teman ya. 3P. Nah, ini kita sudah tahu nilai dari masing-masing, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Sehingga kita tinggal mengeksekusi. Oke, kita eksekusi. Berarti langsung kita pakai persamaan apa? D-nya, oke kan? D-nya itu harus sama dengan apa? Sama dengan 0 ya, teman-teman. Oke, sehingga kita langsung masuk rumusnya D tadi apa? Ya, B kuadrat ya dikurangi 4AC. Nah, ini sambil dihafalkan rumusnya. Kalau nanti terbiasa mengerjakan soal, insya Allah hafal sendiri kok. Sama dengan 0. Kita tinggal masukkan B-nya berapa tadi? Ya, B-nya 6 kan. Nah, berarti nanti 6 pangkat 2. Oke. Dikurangi 4. Nah, dikali apa? A-nya berapa? 1. C-nya apa? 3.
3P. Ini sama dengan 0 ya teman-teman. Oke, gampang sekali. Kemudian kita tinggal menghitung saja 6 pangkat 2 itu berapa Rek? 36 ya teman-teman. Nah, dikurangi 4 kali 3 berapa? 12 P sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kayak gini kita tinggal pindah ruas saja ya teman-teman. Jadi nanti negatif berapa? Negatif berapa? 12P. Oke, sama dengan kita pindah ke kanan ya. 36-nya jadi negatif 36. Oke, gampang sekali. Kemudian nanti nilai P ya langsung kita eksekusi. P-nya berapa? Nah, kanan dibagi kiri ya kan. Min 36 dibagi dengan min 12 ya teman-teman. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya apa? Positif ya. Nah, positif berapa? 6 bagi 12 berarti positif berapa? Positif 3 ya teman-teman. Nah, 3. Oke, gampang sekali. Jawabannya adalah 3. Oke, jadi kita cek di opsi jawaban ya, yang B jawabannya ya teman-teman. B. Oke, yang B sebentar. Ini yang B nih ya kan. Oke, kita kasih senyum dulu ya kan, karena jawabannya sudah ketemu. Kita kasih senyum supaya kita kita bersemangat ya dalam belajar. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Insya Allah pertanyaan terakhir ya kan. 2 saja cukup. Oke, seperti biasa kalian bisa pause dulu videonya, kemudian kalian play lagi, lihat pembahasan setelah mencobanya sekitar 30-40 detik lah. Oke, sudah. Sekarang kita bahas ya teman-teman. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini adalah apa? Jadi kuncinya, kata kuncinya apa yuk? Iya, kata kuncinya adalah ini, hasil kali akar-akar. Oke, jadi kalau hasil kali berarti dikalikan aja. Jadi nanti kan ada rumusnya tadi ya. Jadi nanti kita pakai rumus apa Kak? Rumus yang ini. Jadi nanti X1 dikalikan dengan X2. Nah, ini rumusnya adalah C per A. C per A ya teman-teman. Sebentar. C per A. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman. Oke, kita pakai rumus ini. Simple bukan? Nah, terus langkah berikutnya adalah kita lihat persamaan kuadratnya ini sudah sama dengan 0 apa belum. Kalau belum sama dengan 0, kita geser dulu. Kebetulan persamaan kuadrat di nomor 2 ini adalah sudah sama dengan 0, sehingga langsung kita tentukan ABC-nya. Nah, jadi ini kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, gitu ya teman-teman. C-nya juga berapa, gitu gampang. A-nya berapa teman-teman? A-nya adalah 6. Nah, pokoknya A itu sesuatu yang melekat pada X kuadrat, gitu aja gampangannya. A-nya 6. Oke. Kemudian B-nya berapa? Jangan 2, tapi min-nya ikut itu. Negatif 2 ya teman-teman. C-nya berapa? C-nya 3. C itu adalah sesuatu bilangan yang berdiri sendiri, tidak ada X-nya sama sekali. Itu disebut konstanta ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah menemui ya kan, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, kita langsung eksekusi ke rumusnya. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita eksekusi. Nanti X1 dikali dengan X2 itu adalah apa? Adalah rumusnya adalah kita pakai C per A. Gini teman-teman. Berarti sama dengan C per A. C-nya berapa yuk? C-nya adalah 3 ya teman-teman. 3 per A-nya berapa? 6. Gitu. Kemudian kita habisi, ini bisa ya. Kita sama-sama bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 3, ini 1, ini 2. Nah, sehingga jawaban akhir kita adalah sama dengan setengah. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, setengah teman-teman. Oke, setengah. Oke, sekarang kita cek di opsi jawaban. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, C ya. Berarti kita harus C, semangat ya, semangat. Oke, kita kasih senyum dulu seperti biasalah supaya kita
lebih bersemangat dalam belajar dan mencintai matematika tentunya. Oke, siap. Oke, saya kira cukup untuk video pembahasan materi persamaan kuadrat pada kesempatan kali ini. Tapi kalian wajib cek terus di channel ini karena ada banyak sekali pembahasan materi ataupun pembahasan soal matematika kelas 9 SMP yang update tiap hari tentunya ya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian cepat mengetahui pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu. Oke, salam semangat dari saya. Semoga sesudah melihat video ini kalian bisa menjadi paham total tentunya materi persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.